kita bertani seperti biasa. Tapi tiba-tiba di seberang kita lihat ada eskavator. Mak sampai lari-lari, eskavator. Beberapa petani kumpul. Yang saya sedihkan, yang sebentar lagi kita tanggal 17 Agustus itu akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi apa dengan kita? Apa ada yang salah dengan keberadaan kita di sini? Nggak ada. Yang selama ini Manati seorang janda, bertani itu untuk menyambung hidupnya. Karena pemerintah itu nggak mungkin ngasih makan Manati. Mana Kemensos? Bantuan apa yang telah diberikan ke Manati? Dapat bantuan nggak, Mak? Di sini adalah sedang ada proses memiskinkan warganya. Betul. Hancurkan KMC. Kalau nggak ada anak saya yang nganterin ke rumah Pak Ading, saya mati di situ di tempat rumput yang tinggi. Untung ada anak saya di situ. Saya kalau nggak ada anak saya, cucu saya ikut berjuang. Cucu saya yang paling kecil kemarin, dia mau digaruk sama beko. Anak saya bagaimana kalau mati semua di situ? Apalagi sekarang tanaman saya habis digaruk. Saya sampai ngerit. Nanti saya bagaimana? Pagi-pagi saya kerja di orang. Habis lohor saya kerja sendiri, nyangkul ngagarku, naneman, beli pupuk, beli apa saya habisnya berapa tuh kemarin? Habis 150.000 saya beli pupuknya aja. Tahu-taunya saya digaruk sama beko. Anak saya juga mau dimatiin di situ. Tina sebagai korban juga diintimidasi oleh salah satu warga kita juga. Saya cuma mau bilang, mereka harus tanggung jawab dengan beribu-ribu tangisan kita. Bukan hanya luka yang ada di pipi Anjar, bukan hanya luka yang ada di mata Pak Andi, tapi luka di sini. Betul Ibu-ibu? Mereka menanam dengan sisa-sisa tenaganya di usianya yang 76 tahun. Dan sekarang tanamannya hancur. Siapa yang akan tanggung jawab? Terhormat Komnas HAM, Kanwil terima kasih sudah datang, dan juga LBH juga teman-teman mahasiswa yang senantiasa membersamai kaitannya dengan pendampingan terhadap kami masyarakat Sukajaya. Tapi tidak menghentikan aktivitas kegiatan dari PT PMC. Ada camat bicara tentang bagaimana di sini tidak ada kewenangan buat kami menghentikan ini. Camat macam apa itu? Dia membiarkan kita agar mati di tempat. Saya kemarin diperiksa di rumah sakit, yang kemudian itu disampaikan oleh dokter dari hasil ronsennya itu ada retak di tulang oleh dokter umum, dan nanti akan diidentifikasi kembali oleh dokter spesialis terkait dengan ada kekhawatiran ada pergeseran dari tulang saya. Lalu kemudian ada beberapa korban juga yang dipukul, dianiaya dan lain sebagainya. Jadi kami berharap ada penyelesaian dan tidak hanya berkutat di retorika saja, Pak. Dan saya menjaga semuanya, dan preman-preman itu langsung ngebukti saya di situ. Dan semuanya itu sampai ada berapa korban jiwa tuh di situ kejadiannya. Ceritain aja. Itu preman bukannya nggak pakai senjata, itu malah ada yang bawa sajam segala macam. Itu saya mau ditutupin ibu-ibu juga kena, itu kayak golok kena pala di situ kejadiannya. Saya punya balita, Pak. Gunanya aparat untuk apa, Pak? Anaknya 2, Pak, masih berapa? Gunanya aparat itu untuk apa, Pak? Ibu saya didorong-dorong, dipukulin, bapak saya dipukulin. Sampai sekarang ibu saya nggak bisa bangun, Pak. Saya harus kayak gimana? Aparat hanya untuk menonton. Aparat itu banyak, Pak, tapi mereka melihat warga diinjak, dipukul, itu mereka cuma nonton, Pak.
Saya capek Pak, kayak gini terus Pak. Saya bertahan bukan untuk apa-apa. Saya pencarian, mata pencarian saya itu di sini Pak. Orang tua saya bertani, berkebun di sini Pak. Kami berjuang di sini hanya untuk mencari sesuap nasi Pak. Bukan untuk apa-apa. Dan preman warga itu bawaan dari tetangga kami, dan saya merekamnya di kejadian itu, tapi saya mau dilaporkan polisi sama kakak saya yang mengeposting video itu. Dan kemarin saya memvideokan preman yang lagi merusak lahannya Manati yang baru mau panen. Saya malah dikejar preman dan mau diambil HP-nya. Udah gitu mau dilaporin. Saya sampai jatuh. Kaki saya sampai ke kelir. Sampurasun. Apes. Saya kalau melihat kejadian seperti ini, sebenarnya secara jujur, mungkin karena cuma saya laki-laki, sebenarnya nurani saya juga berderai air mata. Artinya apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang tadi diceritakan, cuma mungkin berbeda dengan kaum perempuan. Tapi sebenarnya nurani saya juga hari ini, ya nurani saya secara jujur bisa merasakan tentang penderitaan itu. Atas nama ya Kementerian Hak Asasi Manusia dan saya secara pribadi sebagai kemanusiaan tentu berduka dengan melihat apa yang terjadi di anak bangsa ini. Kita tidak ada yang menginginkan seperti itu kalau dia berpikir sebagai manusia. Saya tidak akan ada. Cuma mungkin tadi ada hal-hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ini basicnya orang pertanian. Kalau melihat tadi diceritakan teman-teman di LBH, Bapak Ibu yang merawat tanah dan sebagainya, bagi saya itulah sesungguhnya kehidupan. Di situ tidak ada korupsi, ya kan? Tidak ada mengambil hak-hak orang lain. Tidak ada orang bermain dengan mengambil berbagai cara yang tidak wajar, karena itu hak memang yang diberikan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jadi lindungi sama-sama. Kita harus pelihara karena ini tempat bumi kita untuk berpijak. Wariskan oleh keluarga besar untuk kita sama merawatnya kembali.